Nah, ini kami sedang praktek mengolah pupuk kompos di belakang perumahan Paroki Santo Martinus Balai Berkuak yang diketuai oleh Pastor Paroki bersama staf karyawan. Ngomong tuh ngomong. Wah, yo Romo lah ngomongin sana 2 kali. 2 sasaran. Curah. Mungkin bado Kamu tuh bodoh. Apa Anda besarkan kali? Kalau sudah selesai gua ini tinggal tunggu 2 minggu selesaiin tanaman. Itu udah jadi, pupuk awal itu sudah. Tahap pertama udah selesai. Sampai diratakan. Proses inilah buat ini ya. Enggak untung biar dilihat biar. Lanjut mau. Proses pembuatan pupuk. Saudara-saudari umat yang dikasih Tuhan, hari ini setelah sampai kelihatan airnya berwarna coklat, diaduk berulang-ulang secara merata. Jika dirasa sudah merata percampuran air E4 dengan gula, maka tahap ketiga atau tahap selanjutnya adalah kita siap mencampurkan bahan pupuk kompos ini yang terdiri dari jangkau sawit, kemudian dedaunan dari seputar gereja ini, pokok pisang, campurkan dengan air yang sudah dicampuri E4 dan gula sebagai bahan dasar. Jadi ini pupuk dasar, pembuatan pupuk dasar agar tanaman juga akan terlihat sehat dan tentu harapannya membawa hasil yang baik. Mari sekarang kita lihat setelah pengadukan selesai, kita langsung masuk ke tahap ketiga, itu adalah kita mencampurkan air pupuk ini ke dalam bahan atau wadah dedaunan yang sudah dicacah, yang sudah disiapkan ini dengan campuran E4 dan gula sebagai bahan dasar pokok ini. Jangka waktunya hanya 2 minggu. Setelah waktu yang ditentukan 2 minggu, maka pupuk ini sudah siap dipakai, baik di polybag ataupun di bedengan-bedengan atau lahan-lahan yang sudah disiapkan. Nah, ini mari kita lihat proses percampuran air pupuk ini yang sudah disiapkan oleh anak-anak. Mari kita ikuti, kita lihat. Campur merata sampai semuanya terkena air ini merata. Kalau sudah merata pasti sudah. Jika Bapak Ibu melihat, sebenarnya atau sesungguhnya ini sudah menjadi kompos kalau tidak ditambah dengan bahan E4. Diaduk sampai merata, semuanya terlihat sudah merata, baru kita masuk ke bagian-bagian lain. Semua bahan ini akan diurai oleh E4 dan akan menjadi pupuk kompos yang bagus. Masih sedikit lagi.
Oke. Ini ada Bapak Dimdim sebagai guru, ada Pak Ewal juga sebagai katekis, ada Jeki, Gope, ada Nado, ada Atung sebagai orang muda masa depan gereja kita, paroki kita, paroki Santo Martinus. Saya sangat percaya, optimis bahwa salah satu upaya gereja yang mandiri, gereja yang hidup itu adalah salah satu upaya dari kemandirian bagaimana mengolah lahan, mengolah tanah yang menjadi ibu kita bersama. Yang utama mengapa kita harus membuat pupuk itu karena bukan soal tanamannya, tetapi kita mau memupuk tanah. Sudah saatnya siapapun, entah sebagai gereja atau sebagai masyarakat umum, saatnya kita mulai memberi makanan, memberi makanan kepada tanah. Sudah sekian lama kita sudah diberi banyak oleh tanah, Ibu Pertiwi, maka saatnya kita memupuk tanah. Kita masuk kedua. Dengan prosesnya sama. Prosesnya sama karena bahannya banyak, maka kita buat perbagian kecil supaya merata. Ini pembuatan kompos yang sangat sederhana bahannya. Bahannya sangat sederhana. Aduh, Sayang ya. sayang ya. Pak Ewal dapat harta Harta yang sangat berharga. dari kotoran sapi. Ya, kita harus tarik bawah ke sini sebenarnya supaya ada longgar di sini. Nah, terus. Boleh roti ini. Tuan, opi ini gaman. Tung. Ya, artinya. Jadi adalah tai sapi yang sudah dikeringkan menjadi pupuk yang akan dicampurkan dengan MP4, yang akan dicampurkan dengan daun-daun dan Bukan MP4. MP4 kan musim. Dan roti siap nas mau jangan lupa subrek. Bukan sini. Kita tarik ada sini supaya nanti diaduk pakai apa? Pakai tangan kita beres ketiga. Setelah merata, taruh tutup rapat. Oh, belum dimasukkan ke deroknya. Biar di sini ya nanti supaya apa? Supaya buka tutup lalu mudah biar tidak harinya terpenarik. Sebenarnya Bang, ada tangkos ini sudah digini tinggal masuk ke lubang sebenarnya. Hanya untuk makin menggigit, Makin lunak gitu. ini M4 ini soalnya yang mengurai makin hebat. Setelah selesai ada nanti pertengahan atau minggu ketiga nanti buat menggarin hamas pakai pokok filsat. Buka itu nanti mau. Air gula nih teh, air gula. Biar manis. Gula teh itu. Dikira gula itu pasti untuk makanan cepat ini.
Maka tubuh itu kan perlu pulang karena ada tubuh kita kan ada banyak bakteri. Sedikit lagi. Hidupkan mesin. Mesin. Gimana? Mana ya? Tununya. Sedikit lagi sih sebenarnya ini. Tanggung aja. Enggak kali ini. Pas gak kali itu. Kali itu. Ya, tambah lagi. 2 atau 3 lah. Penting lah 4. 4 masih dah? Ini sudah setengah ton kita di sana setengah ton lebih. Kita udah dapat ilmu mau ini. Kita. Nanti mari pamannya menjenem kalau mak yang paling enggak pernah. Sip, giganye. Saudariku, bahan dasar kita untuk memulai pembuatan pupuk kompos ini adalah gula biasa, gula yang juga sama biasa kita untuk minum. Juga bagus ada gula aren, tapi pada dasarnya sama. Nah, ukurannya takarannya sebegini. Kita masukkan ke air, lalu dioleh, diaduk merata. Aku tumbuk tembak kayak. Diaduk sampai gulanya larut. Tambah sedikit. Nah, semuanya diaduk, larut. Nah, sampai larut. Mengapa pakai gula? Gula itu adalah bahan dasar untuk makanan bakteri. Jadi ini bahannya ada daunan, ada jenjang sawit, kemudian ada rumput-rumputan, ada daun pisang, pokok pisang. Pokoknya bahan yang semuanya berasal dari sekitar kita, sekitar paroki, sekitar ini, wilayah ini. Nah, lalu setelah gula diaduk merata, kita masukkan bahan dasar yang kedua yang menjadi bakteri, sumber bakteri adalah E4. Ini ada E4. Ada 3 syarat untuk membuatnya, tapi kita menggunakan syarat yang kedua, yaitu kita mencampurkan 1150. 1150. Jadi tadi gula sudah sebanyak ini. Nah, sekarang kita juga E4 ini harus sama ukurannya sebanyak. Nah, ini terakhir sama ukurannya. Ya, kita masukkan, aduk. Nanti air akan terlihat berwarna coklat. Diaduk merata sampai terlihat airnya warna coklat. Nah, setelah diaduk sampai merata, ini E4 ini, 1 botol ini sedianya atau seharusnya untuk menghasilkan 1 ton pupuk kompos. Ini hasilnya. Dan itu sudah terbukti, kita sudah menanam banyak dari bahan ini selama ini dan bagus hasilnya. Nah, ini itu tahap ketiga. Nah, ini tadi tahap pertama sudah selesai dengan proses yang sama. Kita masih melanjutkan 2 tumpuk yang tersisa. Kita akan memulai kembali proses pembuatan kompos. Ya. Angkat sana aja, angkat sana. Nah, ini prosesnya.
bahan sudah ada. Diaduk sampai merata, semuanya terkena. Ini hasilnya yang semua sudah diaduk. Hasil pertama, tahap pertama, karena tadi bahannya kecil sedikit, maka tidak semuanya teraduk. Jadi ini hasil pertama. Nah, sekarang kedua, sama prosesnya. Prosesnya sama. Mau lagi cat nih. Ini semua sudah jadi, tinggal dua bagian. Kopi Pak Ewal. Mantan boleh hoti nih. Kopi. Iya ya, sepertinya memang kurang. Kurang apa ya, Bang? Habis ya. Tapi dia campur ke sini kan? Oh iya. Dicampur loh. Dijauhkan ke sana. Nah, selesai. Kalau semua sudah terasa merata airnya, dipupuk, maka kita gabung kembali ke awal. Sudah dijadikan satu tempat. Sayang dari sisi kesehatannya tidak pakai masker. Iya. Ini kurang dari sisi kesehatannya. Terlalu barbar. Tapi memang kalau dilihat di YouTube tuh rata-rata memang tidak pakai apa-apa, hanya alas tangan saja. Ini alas enggak tangan. Harusnya kita tadi pakai plastik, tapi ini bahan alami dari baiknya. Baik ya, hati dah. Potong ya. Dah. Sekarang gabung kembali ke sini ke tempat tengah tadi. Campur-campur dulu. Oke, selesai. Tahap ini selesai. Pakai cangkul atau apa tadi? Gabungkan ke sini. Itu kan banyak di situ tadi. Empat ya. Ada. Kita garuk lagi. Nanti dicampur lagi nih. Ini habiskan ini. Banyak coba ya mana ini. Tengah tiganya. Sambil siap-siapnya. Jadi, ingat taruh di belum. Di sini ya. Mudah bukanya lalu mudah mengaduknya tiap 3 hari. Oh, setiap 3 hari diaduk ya. Jadi airnya mesti habis tenanya. Ya, saya jelas orang. Nanti potong-potong tuh. Selain proses finishing. Ya mau. Nah, pakai tangan. Ya, merata. Nah, saudara-saudari, proses tahap demi tahap sudah selesai, sampailah pada finishingnya. Nah, ini bahan dasar tadi gula dengan E4 itu sudah tercampur semua.
diaduk merata dengan bahan alami yang ada. Sekarang proses finishing akan diaduk kembali merata, gabung menjadi satu, dan nanti semua ini akan kita tutup pakai terpal yang ada, tutup rapat, karena kita akan mengeluarkan gasnya. Jadi ini menghasilkan gas yang hebat, kuat gasnya. Setelah ini prosesnya akan tutup rapat. Setelah tutup dan membiarkannya 3 hari atau 4 hari, 3 atau 4 hari berjalan, baru dibuka tahap pertama. Nah, pada waktu akan dibuka itu akan kita terasa mengeluarkan gas yang luar biasa. Nah, itu proses memulai kompos ini terjadi. Nah, sekarang kita prosesnya finishing itu adalah menutup yang sudah jadi ini. Ditutup rata. Nah, segitu jadi. Lalu alas pakai kayu. Tidak ada celah untuk bisa keluar angin. Oke. Ini kita tutup. Nah, di sini nanti akan menimbulkan gas besok, lusa, sampai 2 minggu dan selesai jadi. Jadi dalam waktu 2 minggu bahan ini sudah bisa dipakai, baik yang menggunakan polybag untuk menanam bunga, sayuran, dan pangan lainnya siap dipakai dalam waktu 2 minggu setelah ini. Terima kasih, karena proses ini selain untuk menyuburkan tanaman, tetapi yang utama adalah kita mau memberi makanan pupuk untuk ibu pertiwi kita, untuk tanah kita. Itulah yang menjadi motivasi yang paling besar untuk umat kita, umat beriman semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Bibit cabai yang siap ditanam ya. Banyak ya teman-teman. Ini jumlahnya ratusan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang udah dipindahin ke polybag, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lumayan kan teman-teman hasilnya cabainya. Ini subur-subur teman-teman. Mantap ya. Wes. Oke teman-teman, mungkin itu aja.
sayur ya teman-teman. Nah, ini sayurnya. Ada juga kita nanam buah naga teman-teman. Ini buah naga yang baru kita tanam, mungkin umurnya sekitar 2 bulan lah ya, kira-kira kita baru nanamnya. Ini teman-teman. Nah, ini udah ada yang bercabang nih teman-teman, cabang 3. Oke, semoga buah naga ini hasilnya banyak ya nanti teman-teman, bantu doain ya. Oke guys, di sini ini bersama Pak Sikem. Nah, di sini lagi ada penyiraman. Ini adalah penyiraman bibit jagung yang sudah mulai tumbuh di samping kanan ini. Nah, ini sudah terlihat. Ini adalah tanaman kangkung, tanaman sayur kangkung ya guys. Ini. Nah, ini udah mulai tumbuh. Oke. Ini guys ya. Ini timun ya guys, teman-teman. Ini bibit timun ya, sudah mulai tumbuh. Ini proses penyiramannya ya. Ini baru mulai untuk berladang atau berkebun. Nah, ini bendengan-bendengannya yang sudah disiapkan, tinggal diolah, tinggal ditanam aja teman-teman. Tinggal tergantung lagi nanti mau tanam apa saja di sini. Yang penting cocok dengan tanahnya. Oke. Nah, ini teman-teman, kita lihat di atas tanah ada dikasih kantong plastik ya. Ini gunanya untuk mengurangi gulma atau mengurangi tumbuhnya rumput ya teman-teman. Ini sudah mulai dilubangi. Ini rencananya akan ditanam cabai ya teman-teman. Nah, sini cukup banyak bendengannya, ada 8 buah ya. Semoga cabai-cabainya nanti tumbuh dengan subur dan bisa membantu masyarakat di sekitar sini ya. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe jikalau kalian menyukai video-video yang telah kami buat. Oke. Oh, ini namanya gulsa ya teman-teman, mulsa untuk menahan gulma. Di bagian depan itu yang model plastik itu namanya mulsa. Mulsa itu bahan dasar plastik untuk menahan gulma. Gulma itu adalah daruputan yang mengganggu tanaman. Jadi sedikit membantu untuk mengurangi rumput untuk fungsinya. Oke, terima kasih Pastor.